Apa kata Ibnu Hazm? Beliau berkata, setiap nikmat atau harta yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadi musibah. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang hartanya banyak, dulu waktu miskin tawadhu, dulu waktu miskin taat kepada Allah, dulu waktu miskin rendah hati luar biasa. Begitu dikasih kaya sama Allah, bukan menjadikan harta itu membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi musibah bagi. Ingat kisah Qarun, dulu waktu miskin di Quran itu, kisah Qarun, dulu waktu miskin taat kepada Allah. Minta kepada Nabi Musa, doakan saya supaya saya menjadi orang kaya. Ketika kaya, apa arti jadinya? Ketika kaya, Qarun menjadi sombong dan mengatakan bahwa semua kekayaannya karena usahanya sendiri, karena dirinya sendiri. Jadi harta di sini menjadi fitnah bagi dirinya. Disebut fitnah karena harta itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di sekeliling kita, dulu waktu miskin gak punya apa-apa, Masya Allah akhlak baik. Ketika dia kaya raya, maka ada kesombongan dalam dirinya, ada ketamakan dalam dirinya, dan semakin dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hartanya akan menjadi musibah saja untuknya. Oleh karena itu, kembali lagi, ketika teman-teman dikasih harta ataupun saya, dua yang tadi, pertama adalah semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua dia semakin bermanfaat kepada orang lain dengan harta yang dia miliki. Apa kata Ibnu Umar? Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Umar ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membuat muslim lainnya bahagia, mengangkat kesusahan orang lain dan membayarkan hutangnya dan menghilangkan rasa laparnya. Dari hadis riwayat Tabrani. Baik, berikutnya teman-teman semua masih membahas mengenai harta. Kita belum spesifik mengenai peran-peran harta dalam kehidupan kita. Maka di sini kita lihat bahwa tentu saja harta yang kita peroleh harus dengan cara yang halal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara untuk mengais rezeki itu. Perbaguslah cara untuk mendapatkan rezeki itu. Jangan sampai tertundanya rezeki, tertundanya harta yang engkau dapatkan mendorong kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Jadi korelasi kaya raya berhasil sukses, korelasinya selalu beriringan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau mau sukses jadi pembisnis yang sukses nggak bisa materi duniawi saja, tapi harus diiringi dengan materi-materi yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sahabat sekalian ada kata ajmilu fit talab. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk memperbagus untuk meraih rezeki itu, memperbagus untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan putus asa kalau seandainya kita merasa belum mendapatkan rezeki yang halal. Kok sudah bekerja secara halal kok nggak dapat? Maksudnya di sini adalah jangan putus asa. Kalau engkau putus asa pasti engkau akan maksiat kepada Allah. Aku sudah kerja yang betul dengan cara yang betul tapi nggak dapat rezeki dari Allah, nggak dapat harta yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia putus asa, kemudian dia maksiat kepada Allah dengan korupsi, dengan mencuri, zalim dan sebagainya. Jangan. Maka di sini Rasul bilang ajmilu fit talab. Perbagus cara meraih rezekimu karena semuanya sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meninggal dunia barulah habis rezekinya itu. Dia akan habiskan seluruh rezekinya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hadis yang ini juga adalah jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekedar meraih rizki. Jadi beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa zalim itu ada 3 sahabat sekalian. Zalim pada Allah itu menduakan Allah, minta tolongnya kepada yang lain-lain. Kadang kita buat usaha, minta tolong pada yang lain, tolongin dong untuk ngejagain atau apalah ya, pakai yang lain-lain tidak perlu saya sebutkan. Itu zalim kepada Allah, engkau menduakan Allah, minta tolongnya kepada selain Allah. Padahal Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih makan, Allah yang kasih sukses, Allah yang kasih beruntung, tapi ada di antara kita yang minta tolongnya kepada yang lain. Zalim yang kedua, zalim pada orang lain, menyakiti orang lain dengan perkataan, perbuatan. Zalim yang ketiga ini kita jahat, berbuat buruk, yang mana ini zalim pada diri sendiri. Ketika kita berbuat keburukan, sesungguhnya kita sedang aniaya diri sendiri, zalim diri sendiri.
Makanya di sini disebut jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekadar meraih rezeki. Kalau kita berbuat curang, kita berbuat jahat, tidak hanya jahat pada orang, tapi kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Saya lanjutkan lagi, zolim pada diri sendiri adalah ketika engkau berbuat jahat, tidak hanya zalim pada orang tapi juga menyakiti diri sendiri. Kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak hal terjadi kepada kita mungkin karena sebab kejahatan atau keburukan yang kita perbuat selama ini. Jadi balik lagi kepada hadis yang tadi teman-teman sekalian, di sini Rasul katakan bahwa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam meraih rezekimu. Artinya jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekedar meraih rezeki. Banyak orang ingin sukses dengan cara instan, banyak orang ingin kaya dengan cara instan. Gak ada orang yang simsalabim langsung dia sukses. Bisa sih sukses instan, tapi jatuhnya biasanya juga instan. Jadi begitulah teman-teman sekalian, sedikit pembukaan bahwa kita diminta untuk mencari rezeki yang halal, di mana harta yang sudah kita dapatkan harus menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan, ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang gemar maksiat, sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jika dia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah pasti akan memberinya. Namun jika dia tidak sabar, lantas dia menempuh jalan yang haram, maka niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Jadi sebenarnya rezeki yang halal itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita meraihnya dengan cara yang halal pula. Baik, itu hanya pembukaan saja. Yang ingin saya bahas pada hari ini teman-teman sekalian adalah makna harta dalam kehidupan kita, peran harta. Pertama, tentu saja harta sebagai bekal kehidupan. Kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Nggak ada orang yang nggak suka harta, semua orang suka harta. Ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Keempat, harta adalah titipan dan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Harta dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian, ia adalah sebagai bekal kehidupan. Kita tahu bahwa sekolah memerlukan uang, pengobatan memerlukan uang, makan juga harus dengan uang. Bagaimanapun juga memang uang bukan segalanya, ini pepatah orang ramai ya, tapi segalanya memerlukan uang. Maka memang harus ketika mendapatkan uang, maka tentu saja kita memahami dibagi-bagi uang itu untuk apa saja, untuk sekolah kah, untuk makanan kah, untuk pengobatan kah, untuk dapur dan sebagainya. Jadi tetap kita memerlukan harta untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita yang didahulukan tentu saja, karena dia adalah bekal kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Gak mungkin kita kekurangan harta sehingga kita meminta-minta, gak mungkin. Kita harus mempersiapkan untuk diri kita dan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Maka harta sebagai bekal kehidupan. Kemudian yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, ya. Kalau yang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Anak-anak, kita semua suka anak-anak. Anak-anak menjadi perhiasan untuk diri kita. Kemudian harta-harta yang banyak. Jadi memang sunatullahnya, memang harta adalah sebagai perhiasan hidup buat kita yang membuat kita senang ketika memilikinya. Yang ingin saya bahas lebih panjang adalah ketika harta sebagai ujian keimanan. Ujian harta ini datang dari berbagai sisi, sahabat-sahabat sekalian. Pertama, kita mulai bahas harta sebagai ujian. Yang pertama adalah dari mencarinya, dari cara mencarinya. Bisa dari cara mencarinya sudah mulai menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya, jangan curang, jangan jahat, jangan zalim, jangan menyakiti orang lain, jangan ada riba di situ, jangan judi, jangan ada bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Jadi haram harta itu baik dari cara perolehannya maupun dari cara perolehannya itu bisa menjadi bagian dari haram.